Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini tanggal 19 Rabiul Awal 1443. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, afwan Ustaz, saya mau bertanya, apakah seorang istri yang ditolak atau dicerai suaminya pada setengah tolakan masih mahram dengan suaminya? Ini lebih tepatnya bahasanya bukan masih mahram ya, tetapi apakah dia masih sebagai istrinya. Dan yang dimaksud setengah tolakan ini yang saya paham adalah dia masih dalam masa iddah. Jadi ringkasnya begini, wanita yang dicerai suaminya itu selama dia masih dalam masa iddah, yaitu masa menunggu, dia masih istri dari suami tersebut, sehingga tidak boleh dilamar oleh orang lain, tidak boleh menikah dengan orang lain. Nah, berarti posisi suaminya masih sebagai suami, berguncengan, gak ada masalah, tidur bersama tidak ada masalah, terlihat rambutnya bahkan seluruh tubuhnya gak ada masalah, masih istrinya. Nah, kalau dijima gimana? Nah, kalau dijima itu sama dengan rujuk ya. Jadi rujuk kepada istri yang telah dikatakan kepadanya engkau saya cerai itu dengan dua cara. Cara pertama dengan lisan, yaitu mengatakan saya rujuk padamu. Yang kedua dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan jima, itu sama dengan sudah rujuk. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka, yaitu wanita yang dicerai tadi, lebih berhak untuk merujuk kepada mereka fi dzalika, dalam masa iddah tersebut. Nah, sehingga si istri tidak bisa menolak ya, tidak bisa mengatakan saya tidak mau kamu rujuk, dia masih istrinya. Tapi kalau masa iddahnya sudah selesai, masa menunggunya sudah selesai, nah barulah istri tadi sudah bukan istrinya lagi, sehingga sudah tidak ada hubungan suami istri ya. Istri tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada ibunya atau kepada mertuanya suami. Dan yang dimaksud ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk rujuk, ini maksudnya rujuk tanpa ada akad nikah lagi ya. Adapun kalau sudah selesai masa iddah, maka suami kalau mau rujuk kepada mantan istrinya ini, dia harus melamar lagi, kemudian melakukan akad nikah lagi. Nah, masa iddahnya berapa? Di sini Allah katakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai itu menunggu terhadap diri mereka, yaitu masa iddahnya adalah 3 kali quru, yaitu 3 kali haid, atau menurut ulama yang lain adalah 3 kali suci. Ada 2 pendapat dalam hal ini. Baik, berikutnya Ustaz mohon tambahan ilmu tentang kisah Nabi Musa dan Khidir dalam surah Al-Kahfi. Ini pertanyaannya sangat luas ya, sehingga kalau mau saya tambahkan ini habis majelisnya untuk membahas masalah Musa Khidir. Karena itu saya tambahkan beberapa hal saja. Pertama, Nabi Musa beliau adalah kalimullah karena diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mu itu artinya air, sa itu artinya pohon. Disebut Musa itu karena dia ditemukan antara air, di air yang di antara pepohonan-pepohonan. Adapun Khidir ini yang benar adalah Khadir ya, bukan Khidir tapi Khadir. Nah, Khadir itu artinya dari kata-kata akhdar, yaitu hijau. Kenapa disebut Khadir? Itu ada hadisnya yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama summiyal khadiru khadiran." Tiada lain Nabi Khadir disebut Khadir itu li'annahu jalasa ala farwatin bayda. Karena kalau dia itu duduk pada tanah yang tandus, yang kering ya, yang bayda, yang tidak ada tanaman padanya. Fa idza hiya tahtazzu tahtahu khadra. Tiba-tiba tanah itu bergerak menjadi hijau, artinya tumbuh-tumbuhan langsung pada tempat tersebut. Dan hadis ini muttafaqun alaih, sehingga hadis ini sahih pada peringkat pertama, harus kita percayai ya. Tapi meskipun demikian, Nabi Musa ini disepakati sebagai nabi, sementara Nabi Khadir ini diperselisihkan apakah dia itu nabi ataukah dia itu wali. Nah, pendapat yang kuat adalah bahwasanya Khadir ini adalah nabi, dia bukan hanya seorang wali saja ya, karena wali itu derajatnya di bawah
di bawah Nabi. Jadi sama-sama Nabi. Cuma Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Khadir karena Nabi Musa ini termasuk ulul azmi minar rusul dan termasuk pembawa syariat-syariat besar di atas muka bumi. Berikutnya, afwan Ustaz, saya pernah mendengar kalau doa memintakan kemarau seperti kemarau Nabi Yusuf sudah tidak relevan lagi karena sekarang muslim dan kafir tinggal berdampingan. Ini bagaimana? Ya, boleh saja pendapat seperti itu, memang ada pendapat begitu, nih. Tapi boleh saja orang yang menolak pendapat itu berdalih bahwasanya apa yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku sampai hari kiamat. Adapun masalah ini tadi, muslim kafir tinggal berdampingan, maka sungguh mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang muslim mendapatkan air, menjadikan orang kafir tidak mendapatkan air. Dalilnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang siksa yang diberikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, padahal sama-sama tinggal di Mesir, ya. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. Kami kirim kepada mereka orang-orangnya Fir'aun tufan dan belalang dan kutu dan kata dan darah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan. Artinya di rumah-rumahnya orang-orang kafir itu semua air berubah menjadi darah, tidak ada air lagi. Tapi di rumah-rumahnya Bani Israel yang sama-sama tinggal di Mesir itu air tetap air. Nah, ini mudah, sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah kalau menghendaki sesuatu tinggal mengucapkan kun, ya. Jadi enggak ada masalah kalau tetap membaca doa tadi, sebagaimana tidak ada masalah kalau membaca dengan doa yang lain karena memang doa kunut nazilah itu adalah bebas, tidak ditentukan lafalnya harus begini, harus begini. Berikutnya, apakah makmum mengangkat tangan saat imam membaca kunut? Ini juga bebas, boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah di dalam doa kunut ini, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengangkat tangannya pada doa kunut, sebagaimana hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sebagaimana disebutkan oleh fatwa Syekh bin Baz di dalam Majmu' Fatwanya, ya. Makanya kalau saya pribadi lebih suka mengangkat tangan, tetapi ketika orang-orang tidak pada mengangkat tangan, saya ikutan tidak mengangkat tangan supaya tidak menjadi menyelisih atau khalif tu'raf, ya, supaya tidak menjadi tenar begitu. Tapi seandainya kita sengaja di tengah orang-orang yang tidak angkat tangan, kita angkat tangan supaya orang-orang ngerti bahwasanya ini juga ada dalilnya, tidak ada masalah, ya bebas sajalah, bebas nih. Dan lebih utama mana? Lebih utama mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan ini berarti kita melakukan suatu aktivitas yang ada dalilnya, berarti berpahala, mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, betulkah perempuan tidak ada kewajiban mandi junub langsung setelah jima? Ini tidak hanya perempuan, bahkan laki-laki pun juga tidak wajib langsung mandi junub. Jadi sama saja, ya, laki perempuan setelah hubungan atau setelah mimpi basah tidak harus langsung mandi junub. Dia mengundurkan atau menunda mandinya tidak ada masalah. Memang wajibnya tidak secara langsung, ya. Dan itu dilakukan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kuncinya wa huwa junubun min ahlihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau itu dalam kondisi junub, kemudian bangun-bangun, beliau belum mandi, kemudian beliau tetap melakukan puasa. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junubnya diakhirkan. Yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli. Nabi itu masuk salat waktu subuh dalam keadaan masih junub dari sebab menjima istrinya. Tsumma yaghtasil wa yusum. Kemudian baru mandi, setelah itu berpuasa. Nah, maka boleh, ya, meninggalkan mandi junub beberapa waktu atau beberapa lama. Yang penting nanti sebelum sholat mandi. Misalnya seseorang junub pagi hari pada subuh, ya. Nah, kemudian dia mengundurkan mandinya atau meninggalkan mandinya sampai menjelang zuhur, tidak ada masalah, ya. Tapi memang lebih utama segera langsung mandi karena kita tidak ngerti kapan kita mati, ya. Demikian juga kita tidak ngerti, kadang-kadang kita itu lupa gara-gara suatu masalah, akhirnya tidak sempat mandi, padahal
melewati sholat-sholat yang kita lakukan setelah itu. Baik, berikutnya mau bertanya soal pembelian kartu vaksin, apakah termasuk di dalam hadis ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap itu adalah masuk neraka. Baik, saya tampilkan dulu hadisnya sebelum saya menjawab pertanyaan ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan dalam kitab Sunan. Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rashi, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknati orang yang menyuap dan orang yang menerima suap fil hukmi, dalam masalah hukum. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Demikian juga hadis yang lebih umum, la'natullah 'ala ar-rashi wal murtashi. Laknat Allah atas orang yang menyuap dan menerima suap. Tidak disebutkan kata-kata dalam hukum ya, dalam apa saja. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun hadis yang antum sebutkan tadi itu dhaif. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang menerima suap di neraka. Ini hadis riwayat Tabarani tapi derajatnya dhaif. Jadi ringkasnya memang suap menyuap itu termasuk dosa besar karena diancam laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwasanya kalau menyuap itu untuk mengambil hak orang lain, nah maka di situ yang berdosa adalah dua-duanya, yang menyuap maupun yang disuap. Nah, adapun kalau kita menyuap bukan untuk mengambil haknya orang lain, nah, maka di sini yang berdosa hanyalah yang menerima suap saja. Nah, kembali ke masalah vaksin tadi, ini yang zahir bagi saya, ini orang membeli kartu vaksin, ini sebabnya karena dia terpaksa melakukannya, karena dia ragu-ragu terhadap vaksin yang ada, apakah dia halal ataukah tidak, syubhat, maka dia meninggalkan syubhat. Tetapi dengan tidak memiliki kartu vaksin, dia mendapatkan kesusahan ya dalam banyak hal. Misalnya untuk mendapatkan akte lahir anak dan sebagainya, atau kartu KK dan sebagainya. Maka kalau dia mendapatkan kesulitan tersebut, wallahu a'lam bishawab, ini yang zahir bagi saya tidak termasuk apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, karena dia tidak mengambil haknya orang lain sama sekali ya. Demikianlah dijelaskan oleh para ulama bahwa yang terancam laknat itu yang menyuap untuk mengambil haknya orang lain ya, wallahu a'lam bishawab. Ada anak bermasalah di pondok, bolehkah sebagai ikhtiar menjadi baik orang tua mengirimi Al-Fatihah setiap hari untuknya? Jika tidak ada dalil, doa apa sebaiknya dibaca? Istilahnya bukan mengirimi Al-Fatihah ya, tapi Anda baca Al-Fatihah, setelah itu Anda bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah tadi atau bacaan Al-Quran tersebut di dalam doa Anda ya. Karena tawassul dengan melakukan amal soleh itu disyariatkan. Nah, membaca Al-Fatihah ini termasuk amal soleh. Nah, maka setelah Anda membaca Al-Fatihah 10 kali atau 100 kali atau berapapun terserah ya, kemudian Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya anak itu diperbaiki. Ya Allahumma aslih waladi, ya Allah perbaikilah anak saya ya. Tapi juga harus ada usaha real juga, jangan hanya doa saja. Misalkan ya, anak diberi makan yang tidak halal, menyebabkan anaknya jadi kacau seperti ini ya, ini karena kesalahan dalam memberi makan kepada anak ya. Kita usahakan dalam hal-hal yang zahir pun harus kita perbaiki juga, tidak hanya doa saja kepada Allah Subhanahu wa taala sementara urusan-urusan yang lain tidak diperbaiki, karena kondisi makanan yang haram itu ada juga pengaruhnya terhadap orang yang memakannya. Atau dengan cara lain selain tawassul tadi adalah antum bangun jam 2 malam, kemudian antum laksanakan hadis ini, man ta'arra, barang siapa yang bangun malam, ya tidak harus jam 2 ya, jam 3, jam setengah 4 sama aja, tapi saya sarankan jam 2. Kenapa? Itu adalah waktu orang pada tidur, sehingga Anda paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tersebut. Man ta'arra minal lail, barang siapa yang bangun malam, faqala hina yastayqid, lalu ketika bangun langsung mengucapkan ini ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca 4 wirid, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 wirid ini disebut baqiyatus shalihat. Kemudian tambahi hauqalah,
wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian doa ampunan, Allahumma gfirli. Nah, setelah doa ampunan ini Anda terserah baca doa apapun. Kata Nabi SAW, kalau dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau setelah itu dia bangkit, kemudian wudhu, kemudian sholat, pasti sholatnya diterima oleh Allah. Ini yang menjamin Nabi, ya, bukan saya. Dan hadisnya ini riwayat Bukhari, jadi sahih pada peringkat yang kedua. Silahkan ini diamalkan jam 2 malam. Bangun jangan hanya satu kali, ya, berkali-kali terus menerus sampai Allah Subhanahu wa taala perbaiki anak kita, ya, karena yang bisa memperbaiki manusia atau akhlak manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kiranya ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ya. Saya akan cek apakah ada pertanyaan lain. Oh, ternyata sudah habis semua pertanyaan. Inilah yang dapat kita jawab, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.